Untuk Provinsi Lampung sendiri belum ada terdeteksi. Untuk Provinsi Lampung masih 0, tapi untuk Indonesia sudah ada memang yang dinyatakan COVID-19. Obat-obatan kita juga mungkin saat ini belum dibutuhkan dalam jumlah kapasitas banyak, tapi untuk saat ini cukup. Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio, The Goodness of Tubagas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tubabaku, salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Iya pun. Bagaimana kabarnya Tubabaku pada hari ini? Semoga senantiasa sehat, bahagia, dan semangat tentunya. Kembali lagi bersama saya Selin Dini Amrina dalam Dialektika, Dialog Interaktif Tubabaku. Berbicara tentang kasus COVID-19 atau kasus COVID-19 memang tidak ada hentinya. Apalagi di Indonesia di tahun-tahun sebelumnya kita terkena virus COVID-19 atau virus corona yang biasanya kita sebut dengan virus corona. Nah, untuk membahas penyebaran isu pandemi COVID-19 ini, tentunya saya tidak sendirian dan telah hadir bersama saya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tulambung Barat, Ibu Mega dan Ibu Desti ya Bu ya. Nah mungkin Bu awalnya nih Bu, bisa jelaskan Bu, Ibu sebagai apa di Dinas Kesehatan? Kalau saya, perkenalkan nama saya Mega Fitria. Saya Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Tulambung Barat. Ini ada, kalau sekarang kita sebutnya fungsional epidemiologi. Kalau dulu dia kepala seksi, ketua koordinator untuk program surveillance dan imunisasi. Siapa Mbak namanya Mbak? Nama saya Desti Purnamaningsih. Untuk saat ini yang mengkoordinasikan mengenai surveillance dan imunisasi ya, termasuk COVID ini. Ya, juga, saya ucapkan juga selamat pagi, salam kenal dan selamat datang Bu ya di studio Tubabaku Streaming Radio. Berbicara tentang COVID-19 memang tidak ada hentinya ya Bu ya, terkait isu-isu, apalagi sekarang banyak sekali isu-isu yang mengatakan bahwa penyebaran COVID-19 ini mulai datang kembali. Iya. Nah, berbicara tentang itu mungkin bisa jelaskan Bu, apa saja sih Bu peran dan fungsi utama mungkin dari Dinas Kesehatan di tengah masyarakat terutama pada saat pandemi COVID-19? Baik, sebenarnya COVID-19 ini sudah pernah terjadi dan sudah sangat luar biasa ya. Pada saat itu kita sebut pandemi. Kenapa dia menjadi pandemi? Karena dia menjadi momok yang sangat menakutkan pada saat itu ya. Mungkin di masyarakat pun rasa traumanya itu masih membekas karena itu baru terjadi kita di tahun, kalau Indonesia kan di tahun 2019, kalau Provinsi Lampung sendiri di tahun 2020 sampai dengan 2022 ya, kita masih ada vaksinnya ya. Itu kalau Dinas Kesehatan sendiri perannya ya, kalau disebut dulu kan kita itu merupakan garda terdepan. Kenapa garda terdepan? Karena COVID-19 ini tenaga kesehatan memang yang menjadi orang terdepan untuk melakukan pemutusan mata rantai COVID-19 ini. Betul. Garda terdepan juga untuk bagaimana sih mengatasi supaya masyarakat ini bisa sembuh ya Bu ya yang terkena COVID-19. Nah, mengenai isu penyebaran, katanya kan COVID-19 ini sudah masuk ke negara Asia ya Bu ya, terutama di negara Singapura, Malaysia dan Thailand. Nah, untuk negara Indonesia sendiri bagaimana? Kalau untuk negara Indonesia sendiri sebenarnya dari Kementerian Kesehatan ya, kalau kita bicara Indonesia, untuk Provinsi Lampung sendiri belum ada terdeteksi. Untuk Provinsi Lampung masih 0. Tapi untuk Indonesia sudah ada memang yang dinyatakan COVID-19. Dari 10.000 sampel yang diambil dari hasil cek laboratorium ditemukan sebanyak 179 kasus yang bisa dinyatakan positif COVID. Itu pun di Indonesia tersebar di daerah Jakarta, Banten, dan Jawa Timur. Untuk saat ini baru di 3 provinsi itu yang disosialisasikan oleh Kementerian Kesehatan. Baru di 3 provinsi itu. 3 provinsi itu. Kemudian dari Dinas Kesehatan bagaimana menanggapi isu tersebut? Kalau dari Dinas Kesehatan kita sudah melakukan lanjutan surat edaran dari Kementerian Kesehatan melalui perpanjangan tangan Dinas Kesehatan, yaitu rumah sakit dan puskesmas, agar melakukan kewaspadaan dini
untuk bersiap-siap apabila ditemukan kasus di wilayah kerja masing-masing oleh puskesmas. Kemudian melalui promosi kesehatan, baik promosi kesehatan yang ada di dinas kesehatan, promosi kesehatan yang ada di rumah sakit maupun puskesmas, selalu kita informasikan agar terus digalakkan baik dia cuci tangan pakai sabun, menyiapkan hand sanitizer, apabila batuk pilek menggunakan masker. Kemudian apa lagi, Mbak Desti? Mungkin bisa ditambahkan. Boleh. Ya, menjaga jarak dari Iya. kerumunan seperti protokol kesehatan pada saat pandemi. Apalagi kan Iya. sekarang karena memang udah reda, jadi orang-orang sering berkerumunan ya, Bu ya. Iya. Tapi kan yang paling penting itu edukasi yang dilakukan oleh puskesmas dan rumah sakit harus menyampaikan ke masyarakat kalau ada gejala sakit, terutama ke arah COVID, gejalanya seperti batuk pilek, demam, sakit tenggorokan, itu harus segera memeriksakan diri dan berobat ke fasilitas kesehatan yang utamanya. Terus apalagi kan sekarang cuacanya nggak nentu ya, Bu. Kadang panas, apalagi sekarang ini kan hujan gitu. Iya. Kalau misalnya mereka nih Bu, ada rasa sedikit mungkin nggak enak badan atau meriang, kan mungkin mereka merasanya mungkin karena cuaca gitu. Jadi mereka nggak lapor ya, Bu ya, atau nggak konsultasi ke dokter, mungkin cuaca, minum obat warung juga sembuh, mungkin kayak gitu kan pikirannya ya, Bu ya. Itu gimana sih, Bu, menanggapinya kayak gitu? Mungkin bisa ya, Bu ya, diedukasi masyarakat agar ayo cek, nggak apa-apa nih, cek, nggak bahaya gitu. Ya, itu tadi kembali bahwa kita dinas kesehatan punya perpanjangan tangan, yaitu puskesmas dan rumah sakit. Kawan-kawan di puskesmas itu kita punya namanya tenaga surveillance. Artinya ya, tenaga surveillance kita ini selalu berjaga-jaga di sana. Kemudian ada tim promosi kesehatan juga di puskesmas. Maka mereka sudah melakukan sosialisasi. Batuk pilek pun belum tentu juga dia COVID. Jadi dia kayak kata Mbak tadi bisa minum obat warung kemudian sembuh, ya nggak masalah. Karena justru kita juga menyampaikan bahwa tidak perlu panik. Yang penting kita selalu tadi yang kita sampaikan, melakukan kewaspadaan dini dengan cuci tangan pakai sabun. Apabila merasa batuk pilek, kita gunakan masker, hindari kerumunan ya. Itulah cara-cara kita untuk mewaspadai diri agar kita semua bisa memutus mata rantai COVID apabila itu terjadi pada diri kita. Iya benar. Terus mungkin ada juga ya, Bu, karena mungkin banyaknya atau ada beberapa isu yang mengatakan kalau di Indonesia sudah ada COVID nih. Jadi ada nih sebagian masyarakat yang parno duluan nih, Bu, dengan adanya gejala-gejala itu. Jadi dia mikir, waduh kena COVID nih saya, gitu kan, Bu ya. Gimana, Bu? Ya sebenarnya wajar, karena tadi kita sampaikan di awal ya, karena mungkin masyarakat itu kita baru melewati pandemi tahun 2020 yang sangat amat luar biasa. Dan itu meninggalkan rasa trauma yang besar, saya rasa. Jadi wajar, dan itu justru bagus. Jadi masyarakat itu tahu apa yang akan terjadi, resikonya, sehingga kewaspadaan diri masyarakat terhadap COVID ini sudah belajar dari pengalaman yang sudah dilewati. Iya, saya rasa seperti itu sih. Justru malah bagus menurut saya. Jadi malah lebih awas gitu. Iya. Waspada duluan ya, Bu ya. Iya. Jadi dia bisa lebih tahu nih apa duluan yang harus dilakukan karena udah ada pelajaran di tahun-tahun sebelumnya ya, Bu. Betul. Ya, kemudian untuk tren COVID-19 nih, Bu, sejauh mana sih, Bu, peningkatan trennya? Mungkin karena kalau tidak salah ada terdeteksi varian baru ya, Bu ya, dari COVID-19 ini. Mungkin bisa dijelaskan, Bu, varian? Sebenarnya varian-varian ini kalau kita bicara secara medis memang banyak nama. Dari tahun 2019, 2020, 2021, 2022 memang COVID ini sendiri terus beranak pinak, ganti nama juga. Iya. Nah, tahun 2025 ini mungkin turunan-turunan yang dulu itu dia ganti nama lagi. Nah, jadi mungkin memang mereka bermutasi juga kan memang COVID ini, sehingga oleh uji lab itu nama yang untuk memisahkan antara yang satu dan yang lainnya itu memang banyak variannya. Nah, untuk saat ini varian yang sedang terdeteksi yang terdeteksi Mbak ya di Indonesia itu diinformasikan namanya MB11. MB11. Iya. Itu varian dari COVID-19. Varian dari COVID-19 sekarang. Yang Iya. sekarang. Nah, mungkin ada sedikit tambahan dari Bu Desti. Ya, itu varian yang sekarang kan lebih dominannya yang MB11. Iya. Itu yang terbanyak terdeteksi dari
pasien-pasien yang sudah dilakukan pemeriksaan. Rata-rata hasil pemeriksaan yang dilakukan tes itu dari pasien-pasien yang bergejala demam, bergejala ke arah COVID itu, kalau di kewaspadaan dini, sistem kewaspadaan dini dan respon itu ada suspek gejala yang namanya ILI, jadi sejenis flu itu. Untuk daerah-daerah yang memang mereka lebih aktif untuk memeriksakan hasil lab dari ILI itu, dari beberapa yang sudah diperiksa ya, itu salah satu hasilnya itu ada yang positif COVID itu. Ya, yang isu tadi dikatakan itu ya, Bu, dan ya. ditemukan lebih dominan, kalau di Indonesia lebih dominan variannya yang MB11. Nah, kemudian bagaimana nih, Bu, Dinas Kesehatan memantau pergerakan COVID-19 yang sedang tren pada tahun ini? Ya, kalau kita ini kan selalu mendapat sosialisasi informasi terbaru dari Kementerian Kesehatan melalui Provinsi Lampung, Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menginformasikan lagi ke Dinas Kesehatan Kabupaten, dan Kabupaten Tulung Bawang Barat sendiri mempunyai perpanjangan tangan tadi, baik dia 1 rumah sakit umum daerah maupun 16 puskesmas yang tersebar di Kabupaten Tulung Bawang Barat. Tadi kita sampaikan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Tulung Bawang Barat sendiri mempunyai surveillance yang ada di puskesmas. Nah, inilah yang bertugas memantau, melakukan pemantauan, kemudian mereka juga yang memberikan informasi, melakukan pelaporan baik online maupun offline, baik via telepon maupun via WA. Itu kawan-kawan sudah aktif sekali menginformasikannya ke kita. Laporan ini pun selalu diinformasikan secara update. Setiap 1 minggu satu kali ya, Mbak ya. Setiap minggu. Jadi update Sistem kalau di surveillance kan sistem kewaspadaan dini dan respon, karena memang tugas surveillance itu mencegah sebelum terjadi. Jadi memantau, mengamati setiap resiko penyakit. Jadi dari sistem kewaspadaan dini dan respon itu ada 24 suspek gejala yang harus segera dilaporkan, itu setiap minggu dilaporkan. Jadi kalau misalnya ada yang memang benar-benar beresiko KLB itu malah harus dilaporkan sebelum 24 jam. Jadi kalau sudah terdeteksi di aplikasi kita itu memang harus direspon langsung. Untuk 24 gejala itu ada apa aja, Bu? Banyak, ada yang lebih ke arah COVID ini kan yang tadi disebutkan ILI, dia yang lebih ke gejala flu gitu. Terus ada suspek difteri, semua penyakit yang berisiko KLB, difteri, jadi bukan COVID aja di gejala polio juga di situ semua. Apalagi cuaca hujan kan emang flu ya, kebanyakan orang kan dingin cuacanya gitu kan. Nah, terus ada nggak sih, Bu, dampak lanjutan dari COVID-19 yang kemarin mungkin masih dirasakan masyarakat untuk pada saat ini? Apa, Pak, kalau dampaknya ini? Dampak lanjutan ya dari pandemi yang kemarin, mungkin dampak jangka panjang. Dampak dari COVID yang paling untuk masyarakatnya masih ya Trauma yang disampaikan Bu Kabit tadi, masih trauma untuk COVID. Jadi kadang ada beberapa masyarakat yang kalau misalnya udah merasakan batuk pilek, biasanya kan kalau misalnya batuk pilek biasa memang agak kehilangan rasa juga ya, kehilangan rasa, kehilangan penciuman, sudah berpikir saya COVID enggak, parno. Jadi parno. Tapi kalau untuk masalah kesehatan yang lebih lanjut sejauh ini tidak kita temukan. Nah, yang ingin saya tanyakan, Ibu, sejauh mana sih, Bu, protokol kesehatan ini masih diterapkan di fasilitas publik atau di layanan kesehatan? Kalau di fasilitas umum itu tadi kita sampaikan bahwa kita terus bersosialisasi, lakukan promosi kesehatan, karena kita punya juga di Dinas Kesehatan itu namanya program promosi kesehatan. Untuk mengingatkan kembali masyarakat bahwa protokol kesehatan ini penting untuk kita dan orang di sekitar kita. Dari kita lakukan, tetap melakukan cuci tangan pakai sabun, kemudian kalau bisa cuci tangan di air yang mengalir, kemudian gunakan masker apabila merasa batuk, pilek, kurang sehat badan gitu kan ya. Kemudian kurangi untuk berkerumun di tengah-tengah masyarakat apabila kita sedang mengalami kondisi yang kurang fit. Kemudian apalagi, Mbak Desti? Itu memeriksakan segera kalau misalnya terjadi merasakan gejala-gejala sakit, segera ke fasilitas kesehatan. Penting sekali ya, Bu, edukasi terhadap masyarakat ini. Apalagi kan sekarang masyarakat banyak yang kendor nih, Bu, tentang protokol kesehatan ini. Mungkin
ada yang cuci tangan kalau mau makan doang nih, bukan, ada juga gitu. Terus pakai masker juga mungkin kalau mau pergi jauh aja nih Bu ya. Terus soalnya saya juga kadang nggak pakai masker nih aku pergi. Karena prioritas kan sekarang pakai masker bagi yang punya gejala sakit. Iya, sama kalau nggak mau pergi jauh nih Bu. Untuk melindungi diri sendiri dan sekitarnya. Iya benar. Nah kembali Bu, bagaimana sih Bu kesiapan fasilitas kesehatan ya Bu dari Dinas Kesehatan, apalagi sekarang kan kita mau menyambut jemaah haji yang kemungkinan mereka kan bertemu dengan orang-orang di berbagai negara Bu. Betul. Kalau Dinas Kesehatan sendiri, ini kan rencana jemaah haji pemerintah Kabupaten Tulung Agung Barat ini kembali pada tanggal 3 Juli ya Mbak ya, tahun 2025. Dinas Kesehatan sudah mempersiapkan tim gerak cepat, baik dia tingkat kabupaten di Dinas Kesehatan maupun di tingkat puskesmas dan rumah sakit. Ini gunanya untuk mencegah dan mengawasi. Karena jemaah haji itu ketika nanti kembali ke tanah air akan kembali nih di wilayah daerah mereka masing-masing. Kita punya 16 puskesmas yang tersebar di Kabupaten Tulung Agung Barat. Nah, setiap puskesmas sudah membentuk tim gerak cepat untuk melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap jemaah haji yang nanti akan kembali ke tanah air selama 21 hari agar jemaah haji ini tidak melakukan perjalanan keluar dulu. Puskesmas sedang melakukan evaluasi untuk mencegah ataupun memutus mata rantai apabila jemaah ini kita temukan membawa virus dari luar tadi, karena mereka bertemu dari berbagai negara. Kita sampaikan tadi ketika dikembali ke tanah air takutnya ketika jemaah ini membawa virus yang membahayakan, ini kan akan mengakibatkan bahaya juga untuk orang-orang di sekitar. Memang dalam 21 hari itu jemaah nanti dari Provinsi Lampung itu dibawakan KKJH, kartu kesehatan untuk jemaah haji, di mana KKJH ini selama 21 hari masih dipantau oleh tenaga kesehatan atau surveillance yang ada di puskesmas yang tersebar tadi. Gunanya untuk apa? Untuk melakukan pemantauan tadi kesehatan terhadap jemaah haji kita di rumah selama 21 hari. Nanti ketika setelah 21 hari jemaah ini sudah boleh ya Mbak ya melakukan perjalanan. Melaporkan lagi ya kartu KKJH-nya disetorkan ke puskesmas bahwa selama 21 hari pemantauan tidak terdapat gejala-gejala penyakit yang berarti yang kemungkinan bawa virus dari luar. Berarti memang para jamaah haji ini nantinya tetap akan dipantau ya Bu ya, selama 21 hari oleh petugas dari Dinas Kesehatan. Kalau bahasanya masa karantina selama 21 Oh iya, masa karantina. Tapi nggak diisolasi. Karantina hanya jadi boleh terima tamu sih ya. Boleh. Karantina. Yang nggak boleh cuma pergi perjalanan jauh mungkin Bu ya. Iya. Ya untuk sementara selama 21 hari itu kita karantina dulu untuk kita evaluasi. Takutnya jemaah haji kita ini membawa virus ataupun penyakit yang membahayakan diri sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Iya benar Bu. Nah mungkin ada nggak sih Bu sistem atau aplikasi nih Bu yang bisa digunakan masyarakat Bu ya untuk memantau terkait perkembangan COVID-19 ini? Kalau memantau COVID-19-nya ini, kalau dari Dinas Kesehatan sendiri ya nggak ada sih Mbak. Tapi masyarakat tentunya bisa mengakses via internet, informasi-informasi. Cuma hati-hati juga bahwa informasi itu kan tidak semuanya benar ya. Ada juga berita-berita hoax, kemudian ada juga orang yang dengan sengaja mungkin ya menyebarkan isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan juga, sehingga membuat kegaduhan dan menjadi kan ketakutan-ketakutan tersendiri terhadap masyarakat terkait COVID-19. Artinya begini sih Mbak, bahwa kita Kabupaten Tulung Agung Barat, Provinsi Lampung maupun Indonesia sudah pernah 5 tahun yang lalu mengalami pandemi COVID-19 yang bisa dikatakan membekas sekali, bahkan mungkin yang punya keluarga yang meninggal itu sangat meninggalkan rasa trauma yang besar ya pada saat itu. Sehingga saya rasa masyarakat tidak asing lagi sih ya dalam melakukan jaga-jaga nih ya, pencegahan pengendaliannya
udah tahu COVID. gimana caranya supaya Iya. tidak tertular gitu. Iya, Ya mungkin tugas kita bersama, bukan hanya dinas kesehatan, bahwa mengedukasi kembali masyarakat pentingnya protokol kesehatan tadi, baik dia menggunakan masker, cuci tangan, membawa hand sanitizer, dan apa lagi Mbak yang harus diingatkan nih pada masyarakat? Tetap waspada itu kalau misalnya yang terakhir kan, Iya. kalau misalnya bergejala ke fasilitas kesehatan segera berobat, karena memang kalau misalnya di luar pantauan kita kadang kita tidak bisa ini memantau, karena kalau di puskesmas sendiri sudah ada sistemnya. Kalau misalnya sudah ke arah COVID, kita rujuk atau kita lakukan pemeriksaan lab sehingga bisa terdeteksi lebih awal kan. Iya, benar-benar. Memang COVID-19 ini yang kemarin memang menimbulkan rasa trauma yang besar ya bagi kepada masyarakat, Iya, khususnya betul. masyarakat di Indonesia ini. Ya. Kemudian untuk vaksin booster nih, untuk di tahun sekarang ini masih berlaku nggak sih, Bu? Atau masih dijalankan? Kalau untuk vaksin booster, sebenarnya dari informasi yang kami terima itu ada tapi hanya untuk Mandiri berbayar kalau yang tersedia sekarang vaksin. Iya. Kalau untuk program sampai saat ini ketersediaan vaksinnya masih terbatas. Terakhir informasi, kalaupun misalnya ada itu adanya di yang tersedia di BKK kalau sekarang namanya, ya, Badan Kekarantinaan Kesehatan. Itu kalau dulu itu KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan. Pelabuhan Panjang, ya. Kalau lokasinya di dekat Wisma Haji. Biasanya kalau misalnya untuk yang program bisa ke BKK, tapi sampai saat ini informasi tersediaannya masih Belum ada kosong, juga ya, sih. untuk yang program. Tapi kan dari dinas kesehatan ada vaksin-vaksin yang lain ya, Bu ya? Vaksin-vaksin yang lain selain vaksin booster itu tadi. Vaksin program. Vaksin program, ya untuk kita bayi sebutnya ini, vaksin ya. program, karena dia memang rutinitas. Saya rasa ibu-ibu yang punya anak bayi di bawah 2 tahun tahu lah kalau Iya. setiap tanggal berapa dan bulan berapa kapan mereka harus mengunjungi posyandu untuk melakukan vaksinasi pada anak. Nah, kemudian bagaimana sih, Bu, kolaborasi antar lintas sektor ya, Bu? Mungkin seperti dinas kesehatan ini berkolaborasi dengan dinas pendidikan, kayak misalnya mengedukasi mahasiswa atau siswa ya, Bu, siswa-siswi di sekolah tentang protokol kesehatan ini tadi. Kalau lintas sektoralnya dinas kesehatan tentu kita perlu, baik dia dinas pendidikan, dinas pariwisata dan lainnya, bahwa bahaya COVID-19 ini memang masih menghantui. Ya mungkin untuk secara teknisnya mungkin Mbak Desti, kawan-kawan kita sudah melakukan apa aja nih untuk lintas sektoral Kalau kita? koordinasi lintas sektor ya dinas kesehatan tetap berkoordinasi lintas sektor. Kalau misalnya pada saat ini kan untuk yang siaga ya sigap itu dari BIN ya Mbak, yang terakhir Iya, ya dari benar. BIN, dari Kodim, dari Polres. Mereka selalu berkoordinasi dengan kita juga berkoordinasi dengan mereka. Tapi kalau untuk yang OPD seperti dinas pendidikan itu kita punya perpanjangan tangan puskesmas dan rumah sakit. Nah, mereka seperti puskesmas berkoordinasi dengan sekolah-sekolah. Jadi di situ mereka koordinasinya di situ, memberikan edukasi di sekolah-sekolah gitu. Nah, untuk di pasar itu kan pusat-pusat kerumunan, ya, terus di tempat-tempat wisata itu selalu dilakukan edukasi KIE dan penyuluhan tentang protokol kesehatan dan pencegahan kewaspadaan dini terhadap COVID ini. Berarti sampai saat ini pun masih dilakukan itu ya, Bu ya? Kita terus continue melakukan. Apalagi untuk sekarang kan setelah dikeluarkan surat edaran dari Kementerian Kesehatan, memang kita harus langsung bergerak gitu, Iya, bergerak cepat. pencegahan, Iya, bergerak iya, cepat. Kita juga dari dinas kesehatan sudah melakukan surat edaran yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan, dan berdasarkan surat Kementerian Kesehatan tersebut agar melakukan pemantauan dan mengantisipasi dan terus waspada, bahwa Kementerian Kesehatan selalu mengingatkan daerah masing-masing untuk berjaga-jaga dalam kewaspadaan dini terkait penyakit COVID-19 ini. Takutnya kita cegah sebelum dia menjadi wabah, kita putus mata rantainya ketika kita temukan kasusnya. Tadi seperti yang Mbak Desti sampaikan kan, bahwa 1 kali 24 jam apabila ditemukan kasus ataupun kita temukan gejala, lakukan pemeriksaan secara dini, laporkan ke kita agar bisa segera ditindaklanjuti.
Dan jangan sungkan ya Bu ya untuk melaporkan Tentu. ke puskesmas terdekat. Nah, memang benar lebih baik mencegah daripada mengobati itu tadi ya Bu ya. Iya. Benar sekali. Kemudian mungkin ada tantangan terbesar yang dihadapi Dinas Kesehatan ya Bu ya dalam mempertahankan kewaspadaan terhadap COVID-19. Sebenarnya tantangan terbesar itu yang pertama karena kewaspadaan dini terhadap COVID ini mungkin sekarang masyarakat sudah mulai kendur, mengingat 2023 semua sudah mulai berjalan seperti normal ya. Nah, tiba-tiba tahun 2025 disuruh waspada lagi. Nah, ini mungkin kekenduran terhadap kewaspadaan dini nih yang perlu kita galakkan kembali. Kemudian yang kedua mungkin sumber daya Mbak ya. Satu, kita tenaga kesehatan ini kan terbatas. Apabila sampai terjadi wabah seperti 5 tahun yang lalu, ini mungkin kami kekurangan sumber daya manusianya. Selain sumber daya manusia, kita juga kekurangan sumber daya logistik, obat, alat juga kan. Karena sudah terjadi 5 tahun yang lalu, tentu saat ini kesiapan alat itu belum siap ya, belum ready. Kemudian obat-obatan kita juga mungkin saat ini belum dibutuhkan dalam jumlah kapasitas banyak, tapi untuk saat ini cukup untuk ketersediaan obat dalam penanganan penyakit yang ada di Kabupaten Tulung Bawang Barat. Tapi apabila sampai terjadi kembali, mungkin itu yang akan kita benahi kembali dalam kesiapsiagaan obat dan logistik ya Mbak ya. Kemudian apa lagi Mbak Desti? Tantangannya juga kita menghadapi ada kasus lagi di COVID-19 tahun 2025 ini, mutasi virusnya ya Mbak. Iya. Karena Apa itu? dari tadi mutasi virus itu yang tadinya Omikron, yang sebelumnya varian. Nah, mutasi variannya itu berkembang nih. Tadinya Omikron, terus ada lagi turunannya yang sampai saat ini kan ada yang MD1 tadi iya, ya. di Thailand ada JN1 itu yang sampai 65.000 kasus itu lonjakan kasus. Terus dari JN1 ada turunannya lagi, variannya lagi gitu. Karena dia Itu yang bermutasi terus. menjadi tantangan Dan kita di bahayanya kesehatan. mutasinya dia lebih canggih dari yang sebelumnya gitu. Iya, Dia lebih Terkadang kuat, lebih dia ganas lebih dan hebat. lebih ganas, Iya. ya. mutasi. Itu sih tantangan kita. Jadi semakin dia ganas kan semakin sulit Iya. dalam pengobatannya. Butuh Berbeda ekstra lagi. juga ya Bu ya untuk Berbeda lagi penanganannya. Iya. Iya. Iya, benar. Terus yang ada lagi juga yang tantangan dinas kesehatan, tantangan kesehatan ini misinformasi dan berita-berita hoak ini yang memang tugas kita untuk meluruskan supaya jangan terjadi kesalahpahaman Iya, untuk benar. menanggapi berita-berita tentang kenaikan kasus COVID ya Mbak. Akhirnya ada juga yang berita yang menakut-nakuti. Iya, Menakut-nakuti. iya. Ya, tadi kita bilang berita hoak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Iya, kan. iya, benar. Karena mungkin dia punya maksud lain gitu Iya. kan untuk menakut-nakuti masyarakat ini. Kemudian terakhir nih Bu, untuk closing statement mungkin ada pesan-pesan atau himbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Tulung Bawang Barat. Silakan. Baik. Saat ini COVID-19 memang diinformasikan sudah ada di Indonesia. Tapi alhamdulillah Provinsi Lampung saat ini masih belum ditemukan kasus. Tapi kita juga harus tetap waspada. Kita semua harus mengantisipasi diri. Mengingat 5 tahun yang lalu kita sudah mengalami COVID-19 ini dan meninggalkan kesan yang cukup membuat trauma masyarakat. Sehingga masyarakat Tulung Bawang Barat agar bisa terus waspada. Tetap gunakan masker apabila di dalam kerumunan, tetap mencuci tangan, pakai sabun di air yang mengalir, gunakan hand sanitizer dimanapun kawan-kawan berada untuk mengantisipasi terjadinya penyebaran COVID-19. Dan apabila kawan-kawan merasa tidak sehat ataupun merasa punya gejala yang mengarah ke situ, segera ke fasilitas kesehatan untuk menerima pengobatan dan melakukan antisipasi agar memutus mata rantai COVID-19 apabila dia ada di sekitar kita. Lindungi diri kita, lindungi keluarga kita, dan lindungi orang yang ada di sekitar kita.
Kita lagi kan ya di sih. Cukup. Sudah cukup ya. Nah baiklah tuh Bapak, tidak terasa nih kita sudah berada di penghujung waktu dan saya harus mengakhiri dialektika kita pada hari ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih Bu ya kepada Bu Sama-sama. Isti dan Ibu Mega. Saya harap bisa hadir lagi di lain waktu nih Bu untuk Siap. membahas topik-topik selanjutnya. Sehat dan sukses selalu Ibu. Sama-sama. Ya Bu. Terima kasih. Baik. Saya Selindini Amrina sebagai pemandu dialog mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Tubabaku, the goodness of Tubaba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.